Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Dengan berkat taufik dan hidayahnya, kita hari ini kembali bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan ta'lim secara virtual. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan rutinitas sehari-hari, utamanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang ilmu fikih, rutinitas ibadah kita kepada Allah, maupun bagaimana cara kita bergaul kepada sesama makhluk. Yang pertama, kita kemarin sudah membahas tentang hukum-hukum di dalam Islam. Yang pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang rukun Islam. Adapun rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat, di mana syahadat ini merupakan pokok atau dasar atau fondasi kita di dalam Islam itu sendiri. Setiap orang yang beragama muslim ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, pengen memeluk Islam, maka syarat utamanya adalah dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat secara lisan, kemudian meyakini dengan hatinya, dan juga melakukan dalam mengaktualisasikannya dalam ibadah maupun pekerjaan dan perbuatannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk pada pembahasan rukun Islam yang kedua, yaitu sembahyang. Nah, bisa dibuka buku Tangga Ibadah halaman 5. Sembahyang di sini merupakan rukun Islam yang kedua, dan dia di dalam agama kita diumpamakan sebagai sebuah tiang, di mana bangunan tanpa tiang tidak mungkin itu akan bisa terbangun dengan baik. Nah, jadi tiang agama itu adalah sholat. Nah, kenapa sholat? Karena sholat ini merupakan pembeda kita umat muslim dengan umat-umat yang lainnya. Dan juga salat merupakan adalah pencegah dari kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu ketika kita melaksanakan salatnya secara khusyuk. Nah, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat merupakan mencegah kita dari melaksanakan perbuatan maksiat, hal yang keji dan mungkar. Bisa dibuka halaman 5, yaitu tentang sembahyang. Rukun Islam yang kedua yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci, dan bersuci biasanya dengan air, maka di sini diterangkan lebih dahulu soal air. Nah, jadi keutamaan dari sholat, maksudnya syarat sah sholat itu bisa diterima oleh Allah. Sebelum kita masuk pada pembahasan sholat secara khusus, maka terlebih dahulu kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan sholat. Nah, karena apa? Kata Rasulullah dalam sabda beliau, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa
hatta yatawadda'a. Nah, jadi kata Rasulullah apa dalam sabdanya? Allah tidak akan menerima salat salah satu dari kalian jika kalian masih dalam keadaan berhadas sampai kalian melakukan wudu. Nah, jadi syarat sah salat kita bisa diterima oleh Allah salah satunya adalah harus dengan cara kita berwudu dulu, suci dari hadas. Nah, suci dari hadas. Makanya pembahasan pertama kita di sini adalah tentang wudu atau cara bersuci, diawali dengan air. Air itu terbagi 3 macam. Nah, jadi air ada terbagi 3 macam. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. Nah, jadi air itu dia suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Yang kedua, air yang suci tiada mensucikan bagi yang lainnya. Air tadi suci, tapi kadangkala dipakai, tidak bisa dipakai untuk bersuci maupun membasuh najis. Yang ketiga, air yang najis atau air yang bernajis. Nah, air yang najis atau air yang bercampur dengan najis. Pembahasan yang pertama yaitu air yang suci lagi mensucikan bagi yang lainnya, yaitu adalah air yang sah dipakai, bisa dipakai dan hukumnya sah untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Jadi di dalam Islam kalau kita berhadas kecil, itu caranya menghilangkan hadas kecil tersebut yaitu dengan cara berwudu. Kalau kita dalam keadaan junub, bagi perempuan dalam keadaan menstruasi datang bulan, ketika menstruasinya berhenti, maka dia harus mandi terlebih dahulu supaya bisa dalam keadaan suci kembali. Nah, suci dari hadas berjunub tadi atau hadas besar, yaitu dengan cara mandi. Atau ketika berhubungan suami istri, maka setelahnya harus mandi. Yang berikutnya, air ini tadi yang pertama adalah air yang suci lagi mensucikan, jadi bisa dipakai untuk berwudu maupun mandi junub. Air ini ada 7 macam. Nah, jadi ada 7 macam air. Yang pertama air hujan. Nah, jadi air hujan misalnya kita tampung dalam satu tempat, maka air itu bisa kita pakai untuk berwudu maupun mandi. Atau kita misalnya mau mandi secara langsung di air hujan juga bisa. Kemudian yang kedua air laut. Nah, air laut bisa dipakai untuk mandi maupun berwudu. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air pancuran atau air sumber, atau biasa kita sebut air terjun misalnya. Yang keenam air embun. Yang ketujuh air salju. Nah, mungkin kalau di sini kita adalah air salju. Kalau air embun itu kalaunya misalnya jumlahnya banyak dan bisa kita pakai. Nah, lanjut berikut halaman 6. Ketujuh macam air ini dapat disimpulkan dengan perkataan air yang turun dari langit, berarti air hujan. Ya, kalau air embun, nah itu turun dari langit. Kemudian air yang terbit dari bumi. Nah, jadi selain turun dari langit, juga bisa air yang terbit dari bumi. Nah, air yang terbit dari bumi seperti air sumber tadi, kemudian air sumur, kemudian sungai dan lain-lain. Nah, selesai untuk jadi ketujuh macam air ini bisa kita pakai baik untuk berwudu atau membasuh najis ataupun mandi junub tadi. Ada 7 macam air yang bisa kita pakai. Yang berikutnya, air yang suci
tiada mensucikan bagi yang lainnya. Jadi airnya tadi suci, namun tidak bisa kita pakai untuk membasuh najis, tidak bisa kita pakai untuk berwudu ataupun mandi junub. Nah, ialah air yang tiada sah dipakai untuk berwudu, mandi dan membasuh najis. Kada sah. Nah, walaupun bersih misalnya najisnya hilang, tapi itu tidak menghilangkan sifat najisnya, tidak menjadikan kita suci karena dibasuh atau karena berwudu. Karena air yang kita pakai tadi bukan air yang suci lagi mensucikan, atau disebut juga nanti ada istilah air musta'mal. Nah, sekarang kita ada pembahasannya, ada pembagiannya. Air ini ada 3 macam. Yang pertama, air yang bercampur dengan barang yang suci. Nah, airnya suci bercampur dengan barang yang suci sehingga timbul perubahan pada air itu di masalah baunya, rasanya atau warnanya. Nah, jadi dia tadi merupakan air mutlak, air putih biasa atau air bekas dari air sumur ataupun air laut. Lalu kita ambil, kita tampung dalam satu tempat. Kemudian air tadi bisa menghilangkan baunya, rasanya atau warnanya. Maka air tadi tidak bisa kita pakai lagi untuk berwudu maupun untuk bersuci. Yang pertama, air yang bercampur, contohnya air yang bercampur dengan bunga. Nah, bunga mawar. Maka ketika kita campur dengan bunga tadi, maka airnya tadi bisa menjadikan harum baunya. Nah, jadi baunya menjadi harum, maka itu air tadi sudah tidak bisa kita pakai lagi untuk bersuci maupun berwudu. Ketika sudah hilang baunya, baunya sudah berubah. Yang kedua, air yang bercampur dengan gula. Nah, yang tadi airnya biasa, lalu kita campur dengan gula, maka rasanya berubah menjadi manis. Maka air tadi juga tidak bisa kita pakai untuk berwudu maupun yang lainnya. Atau apalagi garam misalnya, lalu asin, nah juga tidak bisa. Yang berikutnya contohnya air yang bercampur dengan bilau. Nah, bilau ini pewarna pakaian biasanya. Nah, pewarna pakaian, warnanya berubah menjadi biru biasanya. Nah, atau pewarna yang lain, lalu airnya warnanya berubah, maka air tadi tidak bisa lagi kita pakai untuk bersuci maupun berwudu. Nah, itu contoh yang menyebabkan air tidak bisa lagi kita pakai, atau air yang tadinya suci tidak mensucikan lagi. Yang kedua, air yang sedikit. Nah, jadi tadi yang pertama air yang bercampur dengan barang yang suci. Yang kedua, air yang sedikit. Sedikit, maksud sedikit di sini adalah kurang dari, istilah dalam ilmu fikih, 2 kulah. Nah, ada liter-literannya nanti dijelaskan. Nah, jadi air tadi sedikit, kemudian sudah dipakai untuk wudu, mandi dan membasuh najis. Nah, airnya tadi sedikit, kemudian kita pakai untuk berwudu, lalu air itu lagi yang kita pakai untuk berwudu kemudian, maka itu tidak bisa dipakai lagi. Istilahnya air yang musta'mal dalam ilmu fikih. Musta'mal, air yang sudah dipakai buat bersuci. Nah, lalu kita pakai untuk bersuci lagi, itu tidak bisa. Air untuk berwudu, mandi dan membasuh najis, tapi airnya tiada berubah. Andai kata berubah air itu dengan najis, itu hukumnya termasuk air najis. Nah, jadi ini menyebabkan kalau itu bercampurnya dengan najis, air sedikit tadi lalu ada najis di sana, maka kalau airnya berubah karena najis itu berarti sudah termasuk air najis. Tapi kalau airnya tidak berubah karena najis, airnya tadi namanya air yang tidak bisa kita pakai untuk berwudu. 3. Air yang timbul dari kayu-kayuan atau buah-buahan, misalnya air niur. Nah, air niur atau air kelapa, kemudian apalagi
misalnya dari jeruk, ya kalau air perahan jeruk misalnya, itu tidak bisa kita pakai untuk berwudu. Nah, kalau misalnya kita pergi ke satu tempat di hutan, kada ketemu air, lalu ada nyiur di sana, kita kupas, kita ambil airnya untuk berwudu, itu tidak bisa, karena bukan air mutlak lagi. Nah, jadi itu tidak bisa kita pakai untuk berwudu maupun bersuci, walaupun airnya suci bisa kita minum. Nah, jadi tadi ada air yang suci lagi mensucikan, ada 7 macam. Yang kedua ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang ketiga adalah air najis atau air yang bernajis, bercampur dengan najis. Satu, air yang sedikit bercampur dengan najis. Nah, jadi airnya kurang dari 2 kulah lalu bercampur dengan najis. Yang kedua, air yang banyak bercampur dengan najis sehingga timbul perubahan pada baunya, rasanya atau warnanya. Jadi air itu ada 3 macam. Air yang suci lagi mensucikan, air yang suci tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan yang ketiga adalah air najis. Maka ketika terkena air najis, najisnya wajib dibersihkan terlebih dahulu sebelum bersuci. Nah, yang dimaksud dengan air yang sedikit tadi adalah air 2 kulah. Nah, maksud 2 kulah di sini, air yang sampai 2 kulah dinamakan air yang banyak. Jadi ketika airnya 2 kulah berarti banyak, maksud di sini. Maksud dalam ilmu fikih di sini. Sebaliknya air yang kurang dari 2 kulah dinamakan air yang sedikit. Nah, jadi ukurannya seperti apa? Tempat yang panjang, lebarnya, dalamnya kurang lebih 1/4 hasta, isinya 2 kulah. Jadi 1/4 hasta. Maksud 1/4 hasta, mengingat 1 hasta 48 cm, maka isi 2 kulah adalah 60 kali 60 kali 60 cm, atau sama dengan 216.000 cm kubik, sama dengan 216 dam kubik. Nah, atau yang lebih mudahnya lagi kita pahami 216 liter. Nah, jadi kalau ukuran airnya 216 liter, maka itu sudah mencukupi 2 kulah namanya. Maksud 2 kulah berarti airnya banyak. Airnya banyak di sini kalau kita pakai misalnya untuk berwudu, airnya tadi tidak mustakmal, di sana bisa dipakai kembali untuk berwudu. Tapi kalau airnya sedikit, kita pakai buat berwudu, air itu tidak bisa kembali kita pakai untuk berwudu ataupun membasuh najis dan lainnya. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kita hari ini tentang air. Nah, tentang air, karena nanti kita masuk pada najis maupun wudu. Karena untuk berwudu itu sendiri harus menggunakan air. Kecuali ketiadaan air bisa menggunakan debu, yaitu dengan cara tayamum. Nah, jadi tadi Ustadz ulangi. Yang pertama, air yang suci lagi mensucikan, air yang suci tidak mensucikan, dan air najis. Nah, mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rutinitas ibadah kita, dan ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini belum akhiri, set akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.